Shalom, selamat bertemu kembali dalam program Gospel Talk Free Online Theological Course. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam tema besar keutuhan syarat berteologi. Sekarang ini bagian keempat akan kita bahas, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, saatnya kami melanjutkan lagi perjumpaan kami dalam Gospel Talk Free Online Theological Course. Kami menyerahkan pembahasan kami pada perjumpaan saat ini. Biarlah hanya jadi dalam pertolongan dan berkat Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Iya, jadi kita melanjutkan perjumpaan kita dalam tema keutuhan syarat berteologia bagian keempat. Dan dalam bagian keempat ini kita akan belajar tentang harus berpusatkan Alkitab. Jadi pada bagian membahas keutuhan syarat berteologia bagian keempat, kita akan membahas di bawah tema bahwa berteologia itu, syarat berteologia harus berpusatkan Alkitab. Dan ini pembahasan harus berpusatkan Alkitab, ini adalah bagian pertama. Kita akan mencoba membahas ini sebanyak 4 bagian, ya, maaf, 3 bagian, agak banyak ya, tetapi karena itu hal yang penting, ya, seperti itu. Nah, sebagaimana kita sudah belajar dalam definisi bahwa teologi itu rumusan yang dibuat berdasarkan Alkitab. Saya ingin buka lagi bagian tersebut, ya, bagian definisi, ya, di mana di sana kita melihat, ya, dikatakan teologia adalah karya Allah Tritunggal di dalam dan melalui orang percaya. Kita sudah bahas, orang percaya itu adalah orang yang sudah diselamatkan. Ini percaya yang sejati, yang merupakan anugerah Allah melalui kelahiran baru. Ya, sehingga kita sudah membahas syarat pertama itu harus sudah diselamatkan. Dalam usaha iman yang dianugerahkan Allah, jadi harus ada iman kepada Allah dan firman-Nya, untuk merumuskan pemikiran dan pemahamannya tentang Allah dan kehendak-Nya, perhatikan, berdasarkan keutuhan kebenaran Alkitab yang adalah firman Allah. Jadi teologia adalah segala rumusan yang dirumuskan berdasarkan keutuhan kebenaran Alkitab yang adalah firman Allah. Berdasarkan sumber utama, sumber primer adalah Alkitab. Ya, kalau tidak bersumber dari Alkitab, itu bukan teologia. Karena teologia, segala rumusan yang dirumuskan berdasarkan keutuhan Alkitab. Itu sebabnya syarat berteologia harus berdasarkan, harus berpusatkan Alkitab. Seperti itu. Kita akan lihat, ya, teologia yang menyelamatkan dan mendewasakan, yang berpusat pada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kita sudah bahas sebelumnya,
hanya dapat terwujud melalui perumusan yang berpusat pada keutuhan kebenaran Alkitab yang adalah firman Allah. Perhatikan, ini penting. Hanya dapat terwujud melalui perumusan yang berpusat pada keutuhan kebenaran Alkitab yang adalah firman Allah. Jadi harus percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kalau Alkitab bukan firman Allah, maka saudara-saudara, Alkitab tidak punya otoritas menjadi dasar teologi. Ya, menjadi dasar teologi, tidak bisa. Ya, tapi karena Alkitab adalah firman Allah, maka Alkitab berotoritas menjadi dasar berteologi. Jadi hanya dapat terwujud melalui perumusan yang berpusat pada keutuhan kebenaran Alkitab yang adalah firman Allah, karena Alkitab diilhamkan oleh Allah dan perumusan itu teraplikasi, terdinamisasi oleh Allah Roh Kudus. Seperti itu. Jadi saudara-saudara, sumber teologi itu hanyalah Alkitab. Ya. Mengapa hanya Alkitab? Karena Alkitab adalah firman Allah sehingga berotoritas menjadi teologi. Ya, menjadi teologi. Kita ingat etimologi kata teologi terdiri dari dua kata, theos dan logos. Theos Allah, logos adalah firman Allah, dan Alkitab adalah firman Allah yang tertulis karena Alkitab diilhamkan oleh Allah. Nah, kita lihat saudara, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan demikian. Dua Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Itulah Alkitab. Kata diilhamkan, diinspirasikan oleh Allah, tetapi lebih tepat dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, theopneusos. Theo, ya, itu theos itu Allah, pneusos itu nafas, ya, nafas. Jadi dinafaskan oleh Allah. Tulisan yang dinafaskan oleh Allah. Nanti kita akan lihat selanjutnya, ya, di mana kanon Alkitab diterima sebagai firman Allah karena dinafaskan, diilhamkan, diinspirasikan oleh Allah, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran. Ya, sumber teologi adalah kebenaran, kebenaran mutlak, bukan kebenaran relatif, dan itu hanya ada pada Allah, dan Alkitab dinafaskan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah sebagai sumber kebenaran mutlak. Seperti itu. Itu sebabnya Paulus mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Seperti itu. Ya. Jadi itu sebabnya mengapa saudara-saudara harus berpusatkan Alkitab. Karena Alkitab sebagai sumber teologi. Mengapa? Karena Alkitab adalah firman Allah, dinafaskan oleh Allah,
sumber kebenaran, sumber etika kita, sumber pemahaman tentang kebenaran kita. Seperti itu. Ya. Dikatakan Roh Kudus mengaplikasikan teologi yang menyelamatkan, yang berpusatkan Allah Bapa dan Allah Anak berdasarkan kanon. Kanon itu standar, ya. Berdasarkan kanon Alkitab yang adalah firman Allah, karena Alkitab itu diilhamkan oleh Allah sebagai tolok ukur gereja, tolok ukur berteologi yang menyelamatkan dan mendewasakan itu. Tidak ada kanon lain, standar lain, ukuran lain selain Alkitab, di mana melalui Alkitab Allah menyatakan dirinya, kehendaknya, keselamatannya. Alkitab adalah wujud penyataan khusus Allah yang cukup. Tidak sempurna, tapi cukup dan mutlak untuk keselamatan dan kehidupan kita. Ya, seperti itu. Dikatakan, untuk dapat menghasilkan teologi yang benar, berdasarkan keutuhan Alkitab yang adalah firman Allah, maka diperlukan karunia iman yang dari Allah untuk mempercayai Alkitab adalah firman Allah. Jadi saudara tidak mungkin berteologi kalau kita tidak mempercayai Alkitab adalah firman Allah. Jadi iman kepada Allah dan Alkitab sebagai firman Allah adalah dasar berteologi. Jadi dasar berteologi itu iman. Iman itu pemberian Allah. Dan iman kepada apa? Kepada firman Allah, kepada Alkitab yang adalah firman Allah. Jadi saudara, kalau seseorang tidak mengimani karena tidak mendapat anugerah dari Allah, anugerah iman, tidak mengimani Alkitab adalah firman Allah, tidak mungkin dia dapat berteologi. Tidak mungkin, saudara. Jadi bagaimana orang yang tidak percaya Alkitab bisa ya berdebat, berdiskusi berdasarkan Alkitab? Tidak mungkin, saudara. Ya, tidak mungkin. Jadi itulah ya yang paling penting, bahwa dalam berteologi kita harus berpusatkan Alkitab. Tanpa Alkitab tidak ada teologi, ya, tidak ada teologi, yang ada antropologi, biologi, ya, seperti itu yang di luar Alkitab. Seperti itu. Jadi harus berdasarkan Alkitab. Ya. Harus dasarnya adalah iman, iman kepada Allah yang dibukakan oleh Alkitab yang adalah firman Allah. Kalau tidak bisa kita berteologi. Nah, sikap iman terhadap Alkitab menentukan seseorang dapat berteologi secara benar. Jadi sikap iman terhadap Alkitab yang adalah firman Allah menentukan seseorang dapat berteologi. Nah, kita akan melihat beberapa sikap orang terhadap Alkitab yang juga ada dalam kekristenan. Ya. Sikap iman yang pertama, Alkitab mengandung firman Allah. Jadi saudara perhatikan, ini Alkitab bukan firman Allah, ya, secara mutlak, tapi mengandung firman Allah.
The Bible contain the word of God. Ya, mengandung firman Allah. Jadi tidak mutlak, tidak total adalah firman Allah. Mengandung berarti ada yang firman, ada yang bukan. Nah, ini menjadikan siapa yang menentukan mana yang firman Allah, mana yang bukan. Si penafsir itu. Itu sebabnya muncullah berbagai bentuk penafsiran, nanti akan kita lihat nanti ya, mulai ya para teolog menyombongkan diri, mereka mampu memilah-milah mana firman Allah, mana bukan. Ada yang mengatakan ya firman Allah yang masuk akal, yang tidak masuk akal itu bukan firman Allah. Mereka lupa kebenaran itu, kebenaran Allah itu ya hanya punya dua kutub, masuk akal dan melampaui akal. Bukan tidak masuk akal, tapi masuk akal dan melampaui akal. Seperti itu. Nah, di dalam Alkitab, Alkitab secara keseluruhan adalah masuk akal, tetapi juga sekaligus melampaui akal. Sehingga ada hal-hal yang tidak bisa kita mengerti, bukan itu tidak masuk akal, tapi akal kita yang tidak sampai karena itu melampaui akal kita. Itu konsekuensi kalau kita menerima Alkitab hanya mengandung firman Allah. Ini pandangan kaum liberal ya, khususnya Bultmann yang berpandangan bahwa yang masuk di akal dalam Alkitab adalah firman Allah. Yang tidak masuk di akal termasuk melampaui akal adalah mitos. Oleh sebab itu ada prinsip penafsiran demitologisasi. D artinya menghilangkan mitos-mitos dari Alkitab. Jadi ya Yesus lahir dari Maria yang perawan itu menurut dia tidak masuk akal. Jadi itu mitos. Hilangkan peristiwa lahir dari perawan Maria, ambil maknanya saja. Seperti itu. Jadi tidak percaya hal-hal yang melampaui akal. Itu mitos. Yang penting bukan masuk akal atau tidak masuk akal, melainkan bagi mereka apa makna dari cerita Alkitab tersebut. Jadi bersifat subjektif. Akal manusia yang menentukan, luar biasa saudara, ya. Jadi mulai bergeser dari penerimaan mutlak Alkitab adalah firman Allah, bergeser kepada Alkitab hanya mengandung firman Allah. Berarti dalam Alkitab ada firman Allah, ada bukan firman Allah. Kriteria firman Allah adalah yang masuk akal, yang tidak masuk akal itu mitos, hilangkan mitos itu, ambil maknanya saja. Jadi yang menentukan mana firman Allah, mana yang bukan, si yang menamakan teolog itu, yang menafsirkan, luar biasa. Ini awal kehancuran gereja-gereja, saudara. Ya, sehingga Alkitab menjadi tipis karena yang diterima sebagai firman Allah hanya yang masuk akal. Seperti itu sikap yang pertama ya terhadap Alkitab. Kalau demikian, maka tidak mungkin kita mengharapkan dari orang-orang seperti ini teologi yang sejati, yang penuh kuasa, yang memerdekakan itu. Yang kedua, sikap yang kedua terhadap Alkitab, saudara, Alkitab menjadi firman Allah. The Bible become the word of God. Menjadi. Pandangan neo-ortodoks oleh Karl Barth. Karl Barth menegaskan bahwa Alkitab adalah buku biasa. Tapi apabila kita membaca Alkitab dan terjadi perjumpaan pribadi dengan Allah, sehingga ayat itu berbicara secara pribadi, maka pada saat itu Alkitab menjadi firman Allah. Luar biasa, saudara. Jadi ada sikap yang kedua,
Alkitab itu bukan firman Allah secara mutlak. Dimengerti atau tidak, masuk akal atau melampaui akal, Alkitab adalah firman Allah. Tetapi ini pandangan yang kedua, Alkitab itu sama dengan buku biasa. Tetapi dia menjadi firman Allah manakala terjadi perjumpaan dengan Allah pada waktu membaca satu ayat, maka ayat itu baru menjadi firman Allah. Ya, kalau tidak, Alkitab sama seperti buku biasa. Jadi saudara, seakan-akan ayat Alkitab itu loncat. Yang mengerikan, ada istilah, sebenarnya istilah Yunani. Ya, sebenarnya itu Alkitabiah, kata rema. Ya, seperti itu. Jadi firman yang diucapkan Allah. Tetapi ada seperti ini muncul, ya, seakan-akan loncat menjadi rema. Seperti itu. Itu yang firman Allah. Menurut Kalbar. Itu yang firman Allah. Jadi dia menjadi firman Allah. Nah, saudara-saudara, ya. Jadi ini bersifat subjektif. Menurut saya rasa itu, saya dapat berkat dari ayat ini. Jadi baru itu menjadi firman Allah. Maka itu bersifat subjektif, saudara. Menurut saya dapat berkat sehingga itu firman Allah. Menurut orang lain barangkali tidak. Mau dapat berkat atau tidak, seharusnya kita menerima Alkitab adalah firman Allah dan membangun teologi berdasarkan Alkitab yang adalah firman Allah secara utuh dan menyeluruh. Seperti itu. Itu kedua, saudara, sikap iman kedua terhadap Alkitab. Sikap iman ketiga terhadap Alkitab, Alkitab adalah firman Allah, tapi masih terbuka untuk wahyu baru. Maaf, ini banyak dalam pandangan golongan karismatik. Kalau tadi golongan liberal, ya. Jika masih ada wahyu baru, maka posisi Alkitab menjadi tidak mutlak dan belum sempurna. Sehingga Alkitab tidak bisa menjadi standar atau tolok ukur. Jika wahyu baru masih ada, maka siapa yang berkompeten menentukan itu adalah firman Allah. Sehingga ini bersifat sangat subjektif, tergantung pada masing-masing hamba Tuhan. Jadi mereka menerima Alkitab adalah firman Allah, tapi masih terbuka untuk wahyu baru. Beberapa aliran-aliran sesat, mereka punya kitab sendiri selain Alkitab. Karena mereka berpandangan masih ada wahyu baru. Jadi saudara, masing-masing gereja bisa bikin Alkitab sendiri-sendiri. Atau tambahan Alkitab. Selain Alkitab, yang kita punya seperti sekarang, karena masih terbuka terhadap ilham baru, maka ada kitab-kitab baru yang sama otoritasnya dengan Alkitab. Jadi luar biasa liarnya kalau seperti ini. Setiap orang bisa mengatakan saya dapat ilham baru. Saya dapat firman. Tuhan bicara kepada saya. Seperti itu. Ya. Tuhan bicara kepada saya dan apa yang dikatakan Tuhan itu, ya, itu bisa ditulis menjadi firman Allah tambahan. Jadi sikap iman ini, ya, terhadap Alkitab ini, mereka menerima Alkitab adalah firman Allah, tapi masih terbuka terhadap wahyu baru. 1000 gereja, 1000 wahyu baru, 1000 Alkitab baru. Tambahan dari Alkitab yang ada. Seperti itu. Mengerikan, saudara. Ya, jadi bagaimana mungkin sulit berteologi kalau sikap iman terhadap Alkitab itu seperti ini. Selanjutnya, saudara, ya, yang ketiga,
Alkitab bukanlah firman Allah. Oh, ini ketiga. Keempat, maksudnya keempat, ini salah saya tulis ya. Alkitab bukanlah firman Allah, atau Alkitab setara dengan buku-buku lainnya. Ini juga adalah pandangan kaum liberal ekstrim dan pandangan agama-agama lain. Jadi kalau liberal yang seperti Bultmann itu masih menerima Alkitab mengandung firman Allah. Jadi ada firman Allah dalam Alkitab. Ada firman Allah dalam Alkitab. Baru dalam neo-ortodoks, ya, Alkitab itu sama dengan buku biasa, tapi waktu baca Alkitab, ya, itu kita mendapat sesuatu perjumpaan, bicara kuat ayat itu, maka Alkitab itu menjadi firman Allah. Masih agak mendingan, walaupun juga tidak bisa berteologi dari sikap iman seperti ini. Tapi ini saudara, yang keempat ini sama sekali, ini liberal ekstrim. Menolak Alkitab adalah firman Allah. Alkitab bukanlah firman Allah, atau Alkitab setara dengan buku-buku lainnya. Ini adalah pandangan kaum liberal ekstrim dan pandangan agama-agama lain. Ya, seperti itu. Baru yang berikut. Maaf, saudara. Yang kelima, rupanya saya hilang yang kelima, itu sikap yang seharusnya menjadi milik kita. Alkitab adalah firman Allah. Mau masuk akal atau tidak, mau dapat berkat dari sana atau tidak, Alkitab adalah firman Allah. Ya, Alkitab adalah masuk akal, melampaui akal. Ya. Sehingga dengan demikian kita mutlak menerima Alkitab adalah firman Allah, menjadi dasar untuk kita berteologi. Ya, menjadi dasar untuk kita berteologi. Karena kita menerima Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Allah, menjadi standar, menjadi tolok ukur berteologi. Kita akan lanjutkan dalam pembahasan selanjutnya, bagian kedua dari keutuhan syarat berteologi, harus berpusatkan Alkitab, karena Alkitab adalah firman Allah. Nanti kita akan lanjutkan pembahasannya. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.